saya ini orangnya seperti bola karet, yang dimana semakin dipencet, semakin ditekan, bukan semakin melunduk, akan tapi semakin saya jadi. Harapan saya untuk pemerintah ya tidak perlu arogan, saya tidak perlu saya punya kekuasaan, awas saya lakukan sesuatu nanti. Begitu harusnya. BIN intelijen tidak boleh menakut-nakuti rakyat. Polisi itu malah mengayomi rakyat. Orang-orang yang anti terhadap agama justru mereka mengaku sebagai Pancasilais, sebagai negarawan, pecinta NKRI dan siap berjuang untuk Pancasila, tapi hari-hari menghina-hina agama dan ulama, saudara. Para ulama organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam atau FPI, GNPF Ulama, PA212 hingga MUI DKI mengecam pencabutan asimilasi yang didapat Habib Bahar bin Smith serta penangkapan yang dinilai berlebihan. Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif mengatakan, pencabutan asimilasi tersebut merupakan bentuk arogansi kekuasaan terhadap umat Islam dan tokoh yang kritis terhadap negara. Anti-Islam segera mengembalikan status Habib Bahar bin Smith dalam kondisi semula, yaitu status asimilasi, ucap Selamat. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka mengajak seluruh umat Islam melakukan pembangkangan sipil terhadap seluruh kebijakan pemerintah. Seruan ini dilayangkan oleh berbagai pimpinan ormas Islam seperti PA212 dan beberapa ormas masyarakat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala, yang dimana nyawa, jiwa saya berada di dalam genggamannya. Alhamdulillah, saya ingin sampaikan pertama kepada keluarga Umi, istri dan anak-anak saya. Kedua yang saya sampaikan kepada seluruh murid-murid saya. Ketiga kepada seluruh umat Islam dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwasanya saya mulai dari pertama kali di pondok pesantren diambil oleh pihak lapas, kemudian dibawa ke lapas Gunung Sindur, dari Gunung Sindur dibawa ke sini ke lapas Batu Nusa Kambangan. Mulai dari saat itu sampai sekarang saya berada dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan mulai dari saat itu sampai sekarang saya diperlakukan dengan baik. Saya diperlakukan dengan bagus, saya diperlakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP. Seluruh para petugas-petugas yang terkait dengan masalah lapas, baik di Gunung Sindur, dari Gunung Sindur ke sini, semuanya melayani saya dengan sesuai standar, yakni tidak ada seperti kabar-kabar di luar sana bahwasanya saya dipukuli, bahwasanya saya bonyok-bonyok, saya diginiin, tidak ada itu. Sebab keluarga saya juga tahu saya orangnya bagaimana, bahwasanya saya ini orangnya seperti bola karet, yang dimana semakin dipencet, semakin ditekan, bukan semakin melunduk, akan tapi semakin saya jadi. Jadi petugas yang baik semua kepada saya, tidak ada yang memukul, nggak ada. Semuanya bicara baik, bicara bagus, bicara lembut. Dan saya juga sebagai warga binaan yang baik, ketika petugas baik kepada saya, maka saya berlaku lebih baik lagi. Saya lebih nurut, saya lebih baik. Ketika saya diperlakukan dengan lembut, saya lebih lembut lagi. Tapi kalau saya diperlakukan dengan buruk dari awal, maka saya bakal lebih jahat dan lebih buruk lagi. Ternyata tidak, saya diperlakukan dengan baik sehingga saya lebih baik lagi. Kemudian adapun masalah rambut, sesuai dengan SOP yang ada di Nusa Kambangan ini, bahwasanya setiap warga binaan yang baru dipotong rambutnya. Maka saya sebagai warga binaan yang taat dan patuh kepada aturan, maka saya bersedia rambut saya dipotong tanpa ada paksaan dari siapapun. Tidak ada yang bisa maksa saya. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada keluarga bahwasanya khususnya Umi dan istri jangan mengkhawatirkan yakni penyakit saya, yaitu lambung. Karena alhamdulillah sampai sekarang
petugas yang ada di Lapas Batu ini, mereka sangat-sangat melayani saya dengan baik, khususnya dalam hal penyakit. Sampai mereka bertanya dulu, Habib besok mau puasa apa enggak? Kalau besok Habib mau puasa, nanti kami sediakan nasi siang buat Habib. Sampai segitunya, obat ditaruh, obat disediakan, semuanya. Jadi keluarga tidak usah khawatir, karena semua hampir setiap hari saya detensi di sini. Hampir setiap hari saya detensi terus, yakni dicek terus. Karena mereka juga khawatir, karena kalau ada apa-apa dengan saya, mereka juga kena. Jadi karena mereka khawatir, mereka juga sesuai dengan SOP, mereka melayani saya dengan baik. Dan tidak ada berita-berita miring di luar sana bahwasanya saya dipukul, saya itu tidak ada semua. Saya di sini dilayani dengan baik dan sesuai dengan standar. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir, saya ingin sampaikan kepada seluruh umat Islam, khususnya kepada seluruh murid-murid saya, sekali lagi, dengan ketiadaan saya, dengan tidak adanya saya bersama dengan kalian, jangan lantas menjadikan semangat kalian surut untuk membela agama, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ingat wasiat saya, sir wala takif, maju terus, jangan pernah mundur dalam membela agama, membela bangsa, rakyat, dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan kalau rakyat nggak boleh bicara, mulutnya diplester, itu malah berbahaya. Poin saya, janganlah pemerintah ini alergi, cepat marah, kemudian tidak boleh ada warga negara yang melakukan kritik atau berbicara yang tidak menyenangkan kepada pemerintah atau kepada pemimpin kita. Sekaligus dalam hal ini kepada Pak Luhut Panjaitan, sahabat saya juga, mungkin harus mengurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang nadanya ancaman, ya. Tidak baiklah. Ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk mengancam siapapun. Kalau misalkan pemerintah ingin menyampaikan, sampaikan dengan baik. Sangat bisa ditempuh cara-cara seperti itu. Jadi pesan saya adalah, atau harapan lah ya, kalau pesan dikira nanti berlebihan, harapan saya rakyat punya hak untuk menyampaikan kritik, pandangannya, ketidaksukaannya kepada negara. Pemimpin itu kalau mendengar rakyatnya tidak suka, kadang-kadang perlu itu untuk introspeksi gitu ya. Jadi sekali lagi harapan saya, kalau saudara-saudara saya rakyat Indonesia yang menyampaikan kritik, ya kritik yang proporsional. Kalau statement yang seperti pemerintah berbohong tentu harus disertai bukti. Tetapi silakan gunakan untuk kepentingan bangsa kita. Nah, harapan saya untuk pemerintah ya tidak perlu arogan, saya tidak perlu saya punya kekuasaan, awas saya lakukan sesuatu nanti. Begitu harusnya. BIN intelijen tidak boleh menakut-nakuti rakyat. Polisi itu malah mengayomi rakyat dan tentu memberantas kejahatan. Jadi bikinlah hubungan yang baik negara dengan rakyat. Itu fundamental. Konstitusi kita sebetulnya oleh para pendiri republik diniatkan dulu tidak boleh menjadi negara kekuasaan, tapi juga tidak boleh rakyat itu di dalam menggunakan kebebasannya absolut. Ayo bareng-bareng, jangan kelewat batas. Kalau itu yang terjadi di masa depan ini akan baik. Dulu saya memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat, tapi pemerintahan saya tidak jatuh. Ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup, saya selesai alhamdulillah tepat pada waktunya. Jadi menurut saya ini juga pelajaran yang perlu diambil oleh kita semua. Dan memang sekarang maaf ya, tidak banyak kritik pada pemerintah, kritik kepada Pak Jokowi mungkin baik untuk stabilitas ya mungkin. Tetapi saya dulu negara juga tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan. Cuma yang dulu mengkritik saya sekarang banyak diam, mungkin malu mengkritik mungkin. Tapi tidak apa-apa kok, asalkan ada takarannya. Ada takarannya, tidak kelewat batas dan jangan fitnah. Tidak boleh menfitnah presiden.
tidak boleh. Tetapi penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk melakukan pembungkaman terhadap rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya. Bawa ajalah ke suasana kekeluargaan gitu. Meskipun hukum ditegakkan kalau sudah kelewat batas. Kalau sudah fitnah ya harus kita gunakan. Saya juga begitu dulu. Dikritik 1000 kali, dihujat ribuan kali, saya masih sabar, tapi kalau fitnah mesti saya bawa ke ranah hukum. Terima kasih. Saya kira begitu dulu ya.